Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian biosintesis. Biosintesis adalah suatu proses katalis oleh enzim yang terjadi dalam organisme hidup, di mana sutrat diubah menjadi senyawa lain atau produk yang biasanya memiliki struktur lebih kompleks. Biosintesis ini dilakukan untuk menghasilkan senyawa-senyawa esensial dan dasar reaksi-reaksi kehidupan, misalnya asam amino untuk membangun jaringan dan biokatalis, asam lemak untuk membangun dinding sel dan cadangan energi. Karakteristik biosintesis bahan alam tumbuhan terdiri dari 1. Metabolit sekunder bekerja sebagai pertahanan tanaman terhadap ancaman dari lingkungan maupun dari spesies lain. 2. Tumbuhan telah berevolusi untuk beradaptasi lingkungan dengan pengkodean genetik dan beragam enzim yang bermanfaat untuk biosintesis metabolit sekunder. 3. Tidak bersifat esensial untuk pertumbuhan atau metabolisme normal. 4. Spesifik untuk genus, spesies, bahkan strain tertentu. Yaitu peranan di tanaman. Pertama, peranan terhadap fungsi amuba, tanaman, serangga, dan hewan. Kedua, agen transport mental. 3. Agen simbiosis. 4. Hormon reproduksi. 5. Agen komunikasi antar organisme. 6. Efektor diferensiasi. Senyawa organik yang dihasilkan oleh alam terdiri dari senyawa metabolit primer dan senyawa metabolit sekunder. Tetapi yang biasa disebut sebagai senyawa hasil alam adalah senyawa metabolit sekunder. Metabolit sekunder tidak dimanfaatkan langsung yang menghasilkannya, tumbuhan dan binatang. Senyawa tersebut memainkan peran penting bagi kehidupan organisme bersangkutan dalam hal memberikan karakteristik pada individu tanaman dan sebagai daya tarik bagi serangga untuk kelangsungan hidupnya. Biosintesis metabolit sekunder diturunkan dari metabolit primer, gula, asam amino, lemak, dan nukleotida. Pada tumbuhan, pembentukan metabolit sekunder dimulai dari asam pirufat dan asam sigmat, yaitu senyawa yang dihasilkan dari glukolisis glukosa dari hasil fotosintesis. Sintesis metabolit sekunder sangat beragam tergantung dari golongan senyawa yang bersangkutan. Jalur yang digunakan yang dilalui dalam pembentukan metabolit sekunder ada 3 jalur. Yang pertama, jalur asam asetat. 2. Jalur asam sikimid. Yang ketiga yaitu jalur asam mevalonat. Keragaman metabolit sekunder. 1. Jalur asam asetat. Poliketida meliputi golongan yang besar bahan alami yang digolongkan berdasarkan pada biosintesisnya. Keanekaragaman struktur dapat dijelaskan sebagai turunan rantai poli B-keto, terbentuk oleh kopling unat-unat asam asetat C2 via reaksi kondensasi. Termasuk poliketida adalah asam temak, poliasetilena, prostaglandin, antibiotika makrolida, dan senyawa aromatik seperti antrakinon dan tetrasiklina. 2. Jalur asam sikimat. Jalur asam sikimat merupakan jalur alternatif menuju senyawa aromatik utamanya, L-fenilalanin, L-tirosina, dan L-triptofan. Jalur ini berlangsung dalam mikroorganisme dan tumbuhan, tetapi tidak berlangsung dalam hewan. Sehingga asam amino aromatik merupakan asam amino esensial yang harus terdapat dalam diet manusia maupun hewani. 3. Jalur asam mevalonat. Terpenoid merupakan bentuk senyawa dengan keragaman struktur yang besar dalam produk alami yang diturunkan dan unit isoprena atau C5 yang bergandengan dalam model kepala ke ekor atau head to tail. Sedangkan unit isoprena diturunkan dari metabolisme asam asetat oleh jalur asam mevalonat atau mevalonit asik (MVA). Terima kasih.